Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali ya bersua via pembelajaran online untuk materi matematika di kelas 12B. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak Ustaz semua? Coba. Khair, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik. Baik, Alhamdulillah. Ini saat ini yang sudah hadir sebanyak 13 orang. Ya. Ini yang pakai titik siapa ini pakai titik? Antum? Oh. Nah. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan yang lain menyusul ya. Kita tunggu, sembari kita tunggu kita mulai saja. Jadi anak Ustaz, terkait dengan pembelajaran kita di semester genap. Jadi nantinya kita langsung lebih banyak ke permasalahan saja. Ya, kasus-kasus soal kenapa ini juga belajar dari pengalaman semester ganjil kemarin ya. Jadi kita nggak terlalu banyak kali definisi ya. Jadi langsung kita datangkan permasalahan baru kita selesaikan. Di situ nanti Ustadz akan angkat. Disitulah baru Ustadz akan angkat materinya ya. Taib. Nah Ustadz, di semester genap ini materi yang pertama kita pelajari terkait dengan dimensi 3. Siapa yang udah pernah dengar sebelumnya dimensi 3? Siapa yang tahu apa itu dimensi 3? Akmal. Mal, pernah dengar dimensi 3? Ayo yang lain pun boleh. Pernah. Iya. Iya. Sama. Dimensi 3 dengan 3 dimensi ya. Jadi anak-anak Ustadz, kali ini kita akan berbicara terkait bangun ruang. Jadi dimensi 3 itu terkait bangun ruang. Tetapi kita berbicara terkait unsur-unsur di dalamnya. Ya. Kita nggak berbicara lagi masalah luas, volume, enggak. Udah makin tinggi ilmunya. Udah makin tinggi. Dulu ya ketika SMP, berapakah luas kubus tersebut, berapakah volume balok tersebut, berapakah luas prisma tersebut, gitu kan? Kalau di sini kita sudah berbicara terkait dengan unsur di dalamnya, diagonal bidang, diagonal ruang. Walaupun ini juga sudah pernah dipelajari. Ini ketika kita pelajari di SMP, ini di materi bangun ruang, unsur-unsur bangun ruang, ya kan? Masih ingat nggak? Masih. Unsur bangun ruang itu diantaranya yang pertama ada titik sudut, ya kan? Ada rusuk, ada sisi, ya kan? Ada diagonal. Itulah dia unsur-unsurnya. Ya. Tapi kali ini kita fokus dimensi 3 itu fokus akan membahas diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal dan penerapannya. Sudah mulai di sini nanti kita aplikasinya ya. Taib, kompetensi dasar dan pengalaman belajar. Jadi anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintaikan Allah, jadi kita nggak bahas lagi kompetensi dasar KI 1, KI 2 ya, langsung ke KI 3 ya. Lihat. Yang diharapkan anak Ustadz nanti setelah mempelajari bab ini ya, anak-anak antum semua mampu menganalisis konsep dan sifat diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal dalam bangun ruang dimensi 3 serta menerapkannya dalam memecahkan masalah. Ya. Itu yang diharapkan. Itu KI 3 namanya. KI 3 terkait apa KI 3? Ayo, KI 3 terkait apa? Pengetahuan.
Jadi antum bisa lihat ini poin 36. Nah, ini terkait pengetahuan. Antum diharapkan kita sudah bisa memahami konsep konsep dan sifat diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal dalam dimensi 3. Yang diharapkan dari keterampilannya, antum harus terampil apa pada bab ini? Yang tadi antum harus tahu apa dari bab ini. Kalau ini antum harus terampil apa dari bab ini? Yaitu menggunakan iya. Jadi kali ini antum harus bisa mengaplikasikan apa, harus bisa mempraktekkan apa, harus bisa terampil dalam bidang apa dalam bab ini. Ini dia. Setelah antum pahami tadi konsep dan sifatnya, ya, antum harus sudah bisa menggunakan ya konsep dan sifat tadi ya untuk menerapkannya dalam memecahkan masalah. Ya bisa jadi ya, mana tahu nanti antum ya, semoga Allah mudahkan, ada yang ingin masuk teknik sipil, arsitektur ya, terkait dengan bangunan ya, itu biasa menggunakan ilmu ini, ilmu dimensi 3. Ya, berapalah kira-kira rancangannya ya untuk membangun gini seperti ini misalkan. Nah, ini dibutuhkan. Kemudian pengalaman belajar apa yang kita akan lalui insyaallah ya. Jadi yang pertama nantinya kita mengidentifikasi diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal dalam ruang dimensi 3. Kita kenalan dulu nanti. Jadi kita kenalan dulu dengan ini mengulangnya ini ya kan, karena antum insyaallah udah paham yang mana saat namanya diagonal ruang, yang mana namanya diagonal bidang, yang mana namanya bidang diagonal. Itu dia. Kemudian yang kedua, menemukan sifat diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal dalam ruang dimensi 3. Jadi setelah kita kenalan dengan siapa itu diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal, maka kita kenali sifatnya. Seperti biasa filosofinya kan, oh si fulan, Anda tahu orangnya si fulan itu. Bagaimana sifatnya? Itu dia, kita masuk langkah yang kedua. Setelah tahu kita orangnya, tahu bendanya, ya, maka baru kita kenali melalui sifat-sifatnya. Terakhir yang ketiga, setelah kita kenali bendanya, kita tahu sifat-sifatnya, maka bisalah kita terapkan dia. Dengan konsep dan sifat yang sudah kita kenal itu, kita gunakanlah dia untuk memecahkan permasalahan terkait dengan dimensi 3. Paham ya anak-anak ya? Insyaallah ya. Oke. Kemudian peta konsep. Kita masuk. Jadi Ustaz, kira-kira mau dibawa kemana dia Ustaz? Ini dia. Jadi inilah dia rangkaian ya, skema pembelajaran. Walaupun nanti kita seperti yang Ustaz katakan tadi, coba nanti kita di awal langsung datangkan ke Sustub. Kita selesaikan, baru kita angkat sifat, kemudian kita angkat konsepnya ya, baru kita selesaikan. Oke, jadi terkait dengan dimensi 3 seperti yang Ustaz katakan tadi, pasti kita berbicara bangun ruang. Terbagi 3 dia unsur di sini pada dimensi 3. Unsur bangun ruang yang kita pelajari pada dimensi 3 terbagi atas diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nanti kita kenalan ya. Kemudian yang ini termaktub di bangun-bangun seperti kubus, balok, prisma, limas, dan lainnya. Baru hasil atau akhir dari bab ini diharapkan keterampilan yang antum harus dapatkan dari bab ini adalah antum mampu menerapkan konsep dan sifat-sifat tadi untuk menyelesaikan permasalahan. Taib. Sekarang kita kenalan dulu. Siapa yang masih ingat? Coba diaktifkan semua suaranya. Udah. Coba yuk, biar diskusi kita enak ini. Ya, aktifkan semua mikrofonnya ya. Can you hear my voice? Okay, my voice. Yes, I can. Okay. Dia yang usah tanya ya. Nggak apa-apa, diskusi aja kan enak kita. Huzaifi, ada Huzaifi? Ada.
Ah, Uzaipi. Nampak gambar yang pertama ini? Nampak Ustaz. Nampak, Thayyib. Ini bangun apa nih Uzaipi? Ustaz Kak. Mana Ustaz, yang kanan kiri? Yang kiri 4111. Persegi Ustaz. Eh, Kubus. kok? Kubus. Iya. Kalau persegi bangun datar ya kan? Ini bangun ruang. Ya nggak apa-apa. Teman-teman yang lain, kita belajar bareng ya. Ini sama-sama kita. Biasa itu. Dah, kubus. Huzaifi. Huzaifi. Halo. Ya Ustaz. Antum nampak garis-garis putus merah? Nampak Ustaz. Nampak? Oke. Ini sekarang Ustaz lemparkan ke semua. Coba. Ada garis-garis putus merah-merah di sini. Ustaz mau tanya, yang mana diagonal ruang? Yang AG. Yang berputus selesai. Yang AG. AG sama Isi. ruang ya. Ustaz tanya diagonal ruang. AC sama AG sama CE. Oke. Alhamdulillah. Berarti AC sama BD siapa ini? Masya Allah. Masih ingat, mantap. Jadi bedanya itu anak-anak Ustaz, nggak usah bingung. Kalau diagonal ruang, namanya juga diagonal ruang. Pasti dia menembus apa dia? Menembus ruang. Ya. Kalau diagonal bidang, dia hanya berkutat di sisi. Naam. Jadi bidang itu nama lainnya sisi. Sama itu, bidang dengan sisi sama. Tapi kalau ruang berarti dia menembus ruang dari pojok ujung atas ke bawah. Oke. Tidak paham ya? Amar. Mar. Amar. Astaghfirullah. Enggak. Oke. Amar, yang sebelah kanan bangun apa, Mar? Yang sebelah kanan 4112, gambar 4112. Bangun apa nih, Mar? Iya. Bangun apa ini? Kalau tadi kubus, ini apa ini? Dia mirip seperti kubus, cuman rusuknya nggak sama panjang semuanya. Masih ingat? Ayo. Masya Allah, balok. Oke, Mar. Sekarang, Mar, yang mana diagonal bidang, mana diagonal ruang, Mar? Dari balok ini. Amar. Ya, sebutkan diagonal ruangnya mana? Kok bingung? Ciri-ciri diagonal ruang tadi Ustaz bilang apa? Menembus ruang. Nggak bisa dikatakan juga dia nggak pasti tengah. Kadang dia nanti kalau prisma nggak pasti tengah dia menembus ruang, itu aja intinya. Mana? Biasakan menyebutkan penyebutan nama itu dari abjad yang lebih dahulu. Berarti BH. Iya. Memang seperti itu namanya. Satu lagi siapa, Mar? Itu diagonal apa tadi? Oke, diagonal bidang, sebutkan. Yang nampak di gambar aja. Jadi lebih enak. Yang ada merah-merah itu aja. Apa di situ diagonal bidang? Tebak. Ayo, siapa duluan kalau abjad? Jadi nyebutnya kayak mana? Iya. Satu lagi. Oke.
IG. Taib. Berikutnya, sudah waktu. Oke. Siapa yang ingin Ustaz tanya dulu? Coba. Siapa yang mau Ustaz tanya? Coba ngomong. Si Dafa lah Ustaz. Ada apa? Ada apa? Gambar 4113 ini, Pak. Ini bangun apa, Pak? Limas. Taib. Muncul pertanyaan. Yang mana diagonal ruang? Ada nggak? Itu yang titik-titik Ustaz, AD sama BE. Hah? Itu ruang apa bidang? Oh, salah Ustaz. Nggak apa-apa. Antum jangan merasa bersalah kali. Kita belajar kok. Berarti AF ya Ustaz. Ayo, Ustadz mau tanya dulu nih. Pada prisma ada nggak diagonal ruang? Nggak ada, betul. Jadi apa itu, Pak? Itu diagonal apa berarti, Pak? Pada prisma itu yang garis putus-putus merah. Sisi Ustaz. Iya, diagonal apa? Diagonal sisi ya? Iya, atau diagonal bidang. Iya, betul. Jadi nah Ustadz, kesimpulan yang bisa kita ambil, tidak pada semua bangun ada diagonal ruang. Betul nggak? Betul. Yang ada diagonal ruang di mana? Kubus balok. Betul, nggak semua, betul. Nggak usah ragu. Berarti pada prisma yang ada hanya diagonal bidang. Diagonal ruang nggak ada dia diagonal yang bisa menembus ruang. Taib, paham? Paham. Oke, berarti itu AD sama BE merupakan diagonal bidang ya, bukan diagonal ruang ya. Oke. Siapa lagi yang mau saya tanya terakhir? Abdullah Ustaz. Abdullah. Iya. Yang lain nanti ada giliran ya. Bukan berarti Ustaz pilih-pilih kasih, enggak. Nanti kita rata. Ini kan diskusi. Abdullah, yang kebangun keempat 4114 bangun apa nih, Abdullah? Kerucut Ustaz. Kok kerucut? Kerucut itu nasi tumpeng, itu kerucut. Limas. Astagfirullah. Tolonglah, jangan lagi gitu ya. Limas hadir hari ini, Limas. Oh, Dimas. Oke, Abdullah. Limas apa nih, Abdullah? Limas apa? Masa? Kok segitiga? Iya, penamaan bangun ruang itu. Tengok alasnya. Macam tadi yang ini prisma apa namanya nih? Prisma segitiga, ya kan? Kenapa dinamakan prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Kalau prisma lingkaran ada nggak prisma lingkaran? Prisma lingkaran? Iya. Prisma lingkaran itu tabung. Dia nggak disebut prisma lingkaran lah. Tabung. Jadi ini limas apa, Abdullah? Segi empat, Masya Allah. Segi empat ya, oke. Ustaz tanya Abdullah, ada nggak diagonal ruang pada limas? Nggak ada, iya kan? Mana ada? Mana yang mau ditembus dia? Ujung titik sudut ke titik sudut di dalam, nggak ada kan? Nggak ada. Berarti sama dengan prisma pada limas yang ada diagonal apa? Coba sebutkan siapa aja di situ. Ya. Tapi nanti cara sebutkannya nggak usah pakai ke ya. Gimana? Iya, gitu aja. Jangan A ke C, B ke D. Pokoknya bilang aja A C B D saat. Itulah diagonal bidang. Gitu aja, nggak pakai ke dia. Oke? Taib. Oke, kita masih ada waktu sekitar 6 menit. Ya, Ustaz Arab, antum untuk hari ini ingat. Jangan lagi nanti Ustaz tanya
ada yang bilang ini diagonal ruang, ini diagonal bidang, jangan. Ya, harus sudah paham. Kita kenalan dulu di awal. Kita masih dasar ini, kenalan dulu kita dengan diagonal ruang sama diagonal bidang. Insya Allah mudah ya hari ini ya. Udah paham semua enggak? Ada yang belum paham? Coba angkat tangan. Ada yang belum paham enggak? Insya Allah sahlan lah, insya Allah karena masih perdana. Ya, Zaki, Yunus, Fahim, ya, Abid, Dapa, Zuri, Uzaifi, Dimas, Amar, Arabiah, Hafizah, Akmal Ridho, Abdul Rahim, Muhammad Abdullah, Gilang Habibi, ya, insya Allah paham lah ya, karena nggak sulit ya, cuman dasar masih ya. Oke, sampai sinilah dulu mungkin pertemuan kita. Ada mau tanya nggak? LTMPT, ada mau tanya LTMPT? Ah, Apa konsekuensi Ustaz ah. adanya diagonal bidang sama diagonal ruang? Tadi kan Ustaz ada beberapa bangun ruang ini memang nggak punya diagonal ruang itu. Oh iya, betul. Kalau seandainya nggak punya diagonal ruang, kenapa dia bisa dikatakan bangun ruang? Nggak, jadi gini, nggak selamanya diagonal ruang itu harus memiliki bangun ruang itu harus memiliki diagonal ruang. Itu dia yang harus dipahami. Tidak selamanya bangun ruang itu harus memiliki diagonal ruang. Jadi istilah bangun ruang selama dia bisa diisi, dia ada ruang di dalamnya, ya. Itu artinya dia bisa dikatakan bangun ruang. Jadi itu ya sebagai apanya kata kunci salah satunya, tidak semua bangun ruang harus memiliki diagonal ruang. Kemudian tadi anda tanya apa? Apa namanya? Sebelumnya? Konsekuensinya. Kalau adanya itu kenapa gitu? Oh gitu. Kalau ada kenapa dan nggak ada kenapa dan nggak ada itu kenapa Rupa gitu? Oh, Kenapa gitu? sebenarnya enggak, itu sesuai kebutuhan sih. Tapi gitu pun ini menjadi ilmu dasar bagi apa namanya, bagi arsitek sama sipil ya, termasuknya sipil ya. Itu sudah jelas bangun yang dia memiliki bangun ruang ya, yang memiliki bangun ruang itu tingkat kekuatannya lebih tinggi. Yang memiliki diagonal ruang. Itu hasil penelitian. Gitu dia. Tapi makanya kalau Anda bisa lihat limas itu biasa digunakan untuk bagian apa dia? Limas. Atap ya? Atap. Ya kan? Atap kuba, ya kan? Itu dia. Dia nggak dijadikan sebagai bangunan inti dia. Di situ dia. Mungkin nantinya bisa dapat alasan yang lain, itu salah satunya. Jadi kalau ditanya konsekuensinya, sebenarnya nggak ada konsekuensi ya. Lain bangun ruang, lain pula kondisinya, kan gitu ya. Cuman itulah kondisinya. Tetapi ingat kata kuncinya adalah tadi, tidak berarti yang dikatakan bangun ruang harus memiliki diagonal ruang. Itu dia. Kenapa dikatakan bangun ruang? Selama dia bisa diisi, apakah dengan udara, apakah dengan air, dia punya ruang untuk bisa diisi, maka sudah bisa dikatakan bangun ruang. Contoh bola bangun ruang, bisa diisi. Apakah diisi udara, ya kan? Diisi dengan air, diisi dengan misalkan ya pasir ataupun apa, benda-benda yang lain. Selama dia punya ruang, punya space untuk bisa diisi, maka disebutlah dia bangun ruang. Taib, afwan, kita lebih kurang 2 menit lagi, ya. Sepertinya Ustaz sampai kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Nana Ustaz ya. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Nanti insya Allah kita lanjut setelah kita kenalan. Nanti kita coba masuk ke sifat-sifat, baru langsung kita coba-coba dengan soal-soal terkait dimensi 3, ya. Barulah bisa kita selesaikan insya Allah ya. Baik, sampai di sini dulu mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada yang salah, ya itu datangnya dari Ustadz sendiri, karena
kurangnya keilmuan ustadz ya, ataupun dari seton ya. Kalaupun benar itu semuanya datangnya dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.